That's okay. Okay. Opportunity. My name is master student at the State University of Marketing. I'm I gain experience. I participated in various news and my in university era, I continued by joining becoming a student ambassador for programs like Salonda Youth Ambassador and competing in events such as business plan competitions and essay competitions. And I'm also active on my own social media platforms like Instagram and also TikTok, where I share engaging content. Maybe that's a little bit about introduce myself. Okay, very good. Since you mentioned a lot of activities that you have, I want to know, but how you manage your time and energy? Okay. Okay. Because time management is one of my key strengths, aka is my excellent time management skills. This is evident from my experiences, like I said before, from high school and continuing in my university years. And I have consistently demonstrated the ability to map out tasks and prioritize importance. For example, during high school, I actively participated in various organizations such as Student Council and the English Club, and all while maintaining strong academic performance. And now in my university, I balance my responsibilities as a student who have organizations with my academic commitments and ensuring that all tasks are completed effectively and on time. I think that's it. Okay, very good answer. Shahra, I want to know about your SWOT analysis. Okay, my SWOT analysis. Maybe first, strength is my excellent time management. Like I said, for my weakness is I can sometimes be overly dominant in certain situations, and strong weakness. All opportunities. I think my uh personal growth or my experience and the threat or I think my threats is I like in yeah sometimes I dominant in certain situations. I think that's it. I'm sorry, Sarah, but I don't listen clearly your weakness. Can you Oh repeat for my me? okay, my weakness is that I can sometimes be overly dominant in certain situation. Particularly when I feel highly responsible or confident about a test. I think Okay. You mentioned your weakness and threat. Can you tell me how you deal with it? okay. I think for instance, in team settings, I tend to take on more initiative than others, which might unintentionally limit my teammates' opportunities to contribute. And however, I'm actively working on this by learning to delegate responsibilities more effectively, trust my team members, and create an environment where everyone feels empowered to share their ideas and take on significant roles. Okay, very good, Sarah. Next question. Which do you think is more important? To work fast, but I you not, think the most apa? sorry, Sorry Kak, sinyalnya agak jelek. Gimana? sorry. Okay. Um, okay, next question ya. Ya, Next question. Which do you think it's more important? To work fast, but you're not getting any result that you want, or you take a little bit longer time, but you get a great quality result and very good result, the result that you want. So especially when the deadline is very tight, and tell me what you choose. okay. I think I would choose the second one, which is okay. I will try answer it in Indonesian supaya lebih clear.
maybe aku bakalan choose yang number two, yang bakalan aku kayaknya bakalan ambil yang take a longer time, tapi hasilnya bakalan signifikan karena kita tahu juga dari the deadlines is ada tight dan juga mungkin kalau misalkan kita bisa lebih sedikit waktu untuk ngerjainnya, bisa mendapatkan hasil yang lebih gitu. Apalagi misalkan aku kan choose social media specialist nantinya untuk di student XCO ini, mungkin nggak bisa untuk main-main karena kita harus lihat juga dari aspek sosial media di internet. Kalau misalkan kita ingin cepat-cepat aja tapi hasilnya nggak signifikan kan sama aja gitu. Dan I think I would choose number two sih Kak, kalau disuruh gitu, untuk memilih. Okay, very good answer. And jump to the next question. If you were given a task with a very little information and instruction, how would you complete it? Oke, maybe if I dikasih kesempatan kayak gitu, aku bakalan apa ya, learn juga dari suatu platform dan gak bakalan apa ya, gak bakalan cuman stuck di little information yang kakak-kakak kasih atau dari tim aku sendiri yang ngasih gitu. Because ya karena misalkan aku juga yang aku kasih tahu tadi, karena misalkan aku bakalan ada di social media specialist, jadi aku harus ada a strong background in social media and a deep passion for content planning and design. Jadi bakalan tahu gitu apa aja yang harus aku kerjain dan nggak boleh cuman mendapatkan apa ya penjelasan dari satu pihak atau dua pihak, tapi harus ngelihat juga gitu, baca tren sosmed misalkan, terus nganalisis performance kontennya, terus nyusun apa ya strategi for the campaign juga. I think that's it. Okay. Next question. If you are given a responsibility that's not really your job or expertise, how do you respond? Oke, like I said before, itu salah satu weakness aku sebenarnya karena aku punya kayak sometimes be overly dominant in certain situation like I said before, tapi ya gimana aku cara bisa menanganinya dengan communicate with my teammates, terus juga ngelihat apa ya other opinion dan juga bisa membantu dan actively working on this and by learning to delegate responsibilities more effectively, terus trust my teammates more and create an environment where everyone feels empowered to share their keluh kesah gitu. Dan aku harus mendengarkan opini mereka juga dan gak bisa harus kayak apa ya ngerjain semua kerjaan yang itu sebenarnya bukan kerjaan aku gitu. Tapi if my teammate need help me, ya aku bakalan ngebantu gitu sih Kak. Okay, very good answer, Syahra. Okay, next following question will be about Student XCO Jakarta ya. Okay, first question. What do you know about Student XCO Jakarta? Oke. I'm sorry. Student XCO is, I think, is an organization designed to connect young and ambitious students with business leaders and professionals across various industries. And its primary focus is on developing leadership skills, entrepreneurship, and personal growth in students and preparing them for, of course, future career in business and beyond. And I think the organization provides a platform for students to gain real world exposure, networking with influential people, and achieve mentorship from experienced professionals. And through various programs, events, and opportunities, Student XCO aims to inspire students to think like CEOs and equip them with the skills necessary to succeed in the business world. And in addition to career development, Student XCO emphasize personal empowerment, fostering a community where students can collaborate, innovate, and push boundaries to achieve their goals. And aku kemarin ngeliat di YouTube-nya Student XCO juga, itu ada kayak tiga kata, learn, share, and impact. Gitu sih. Oh, okay. Sorry, very good. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kontribusi apa atau inovasi apa yang bisa kamu kasih ke Student XCO Jakarta?
Oke, karena aku pengen banget juga bisa ada di Student XCO ini, pastinya aku udah punya planning-planning apa aja yang pengen aku kembangin, apalagi seperti yang aku bilang, aku memilih social media specialist because my experience juga ada di kalangan itu, atau aku udah pernah di situ, kayak misalkan aku pernah menjadi content creator di dua area di Bandar Lampung. Jadi aku juga pengen sih nge-explore apa ya, kebiasaan-kebiasaan dan kemampuan-kemampuan aku nantinya di student XCO ini, dan mungkin aku bisa gitu mengembangkan apa yang sudah dikembangkan, yang udah dijalani, dan bakalan membuat hal-hal baru yang nantinya bakalan bisa merubah student CEO, atau bisa membuat student CEO lebih menarik, atau bahkan bisa didengar oleh kalangan-kalangan Gen Z selebihnya. Sorry, Syahra, there's unstable connection. Iya, Uh, wait maybe, Kak, sorry, soalnya maybe. hujan di sini. Oh, jadi Iya, agak nge-lag ya. Oke, mungkin iya. boleh dilanjut dari tadi Gen Z. Oke, mungkin karena menurut aku juga ngelihat dari kawan-kawan aku yang Gen Z gitu ya, pastinya kayak di perkuliahan itu mereka tuh sebenarnya pengen ikutin apa ya, organisasi-organisasi, tapi kurang terdengar mungkin ya. Mungkin kalau misalkan aku nanti ada di student CEO, especially in apa namanya, social media specialist, aku bakalan nge-create lebih gitu, atau yang bisa apa ya, eye-catching di mata para anak muda gitu. Sebenarnya memang aku pengen mengembangkan juga konten-kontennya gitu. Karena aku ngelihat di Instagram and TikTok juga sebelum aku join this organization, itu memang udah apa ya, menurut aku sendiri sih, itu beneran kayak ngena banget untuk para kita yang nggak tahu mau join organisasi apa, tapi karena udah ada penjelasan, itu bener-bener ngebuat aku pengen banget ikut dan bisa berkontribusi juga lebih gitu. Karena aku sendiri ngelihat kakak aku pernah ikut student FCO, tapi batch yang batch 5 di Semarang gitu, di Undip. I'm Kak, so, so so. sorry. Oke, Syahra, Aku sorry banget. continue from Undip. Mm-mm. Karena kakakku waktu itu pernah di Undip, dia juga ikut student XCO gitu, batch 5, tapi karena Undip katanya di Semarang lebih um, lebih terlambat gitu. Dan aku ngelihat memang benar-benar kakakku tuh lebih apa ya, terbuka aja gitu, dan teman-teman di sekitarnya tuh benar-benar open minded, terus juga ngerti apa yang mau dilakukan, terus juga apa ya, aku ngerasa orang-orang yang ikut student XCO ini pas aku SMA dulu, aku ngeliatnya keren banget gitu. Jadi aku pengen banget bisa berkontribusi ngebuat hal-hal yang keren juga di student XCO. Terus aku yakin bakalan ketemu banyak kawan, banyak apa ya, teman-teman yang punya mungkin visi misi yang sama gitu, untuk bisa menjadi anak muda yang keren gitu. Dan pastinya kalau misalkan ditanya apa yang pengen aku bawa perubahan ke student XCO ini, ya aku pengen banget gitu bisa apa ya, mengembangkan yang udah dikembangkan sebelumnya seperti yang aku bilang tadi, dan bakalan berusaha juga untuk bisa jadi pemuda yang dilihat oleh masyarakat tuh kayak keren nih, karena dia juga organisasinya Student XCO gitu. Itu sih Kak.
Oke, very good. Next question. Aku mau kamu rank prioritas kamu dari keempat hal ini, oke? Organisasi lain, kuliah, pertemanan, dan student action. Diurutin ya. Sorry Kak, apa aja tadi agak slow aku. Sorry. Em, Organisasi lain, kuliah, student CEO, dan pertemanan. Oke. Oke, sorry Kak untuk pengulangannya. Tapi kalau aku sendiri ngelihat memang aku kan ini agak flashback sedikit ya. Pas aku SMA kan memang aku juga banyak organisasi gitu. Dan aku tuh selalu melihat dari yang paling yang paling aku bisa prioritasin dan juga mendekatkan deadline atau apa ya suatu yang memang aku sangat-sangat lagi dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalkan disuruh dari pilih empat tersebut, aku mungkin bakalan pilih uh, perkuliahan yang pertama karena ya gimana pun kita ini aku sendiri anak kuliah dan apalagi masih pengen juga bisa apa ya di perkuliahan tuh harus mendapatkan IPK bagus lah katanya terus juga dekat sama dosen gitu. Dan yang kedua maybe I will choose student XCO. Why? Karena ini juga mimpi aku dari SMA gitu. Aku pengen banget bisa ikut student XCO. Dan ketiga aku bakal pilih organisasi lain karena ya bakalan apa ya aku juga bakalan belajar dari organisasi tersebut kalau aku mengikuti organisasi lain gitu dan terakhir pertemanan kenapa aku pilih pertemanan terakhir karena menurut aku pasti pertemanan aku juga apa ya mereka mempunyai apa organisasi-organisasi masing-masing dan mungkin aku bakalan punya pertemanan di Student XCO dan ketika aku mengikuti organisasi tersebut kan aku bisa apa ya bakalan ketemu sama mereka juga gitu di organisasinya jadi mungkin aku meraihnya seperti itu, tapi seperti yang aku bilang juga, aku bahkan lihat di mana aku benar-benar dibutuhkan gitu. Misalkan ada di student XUO deadline-nya besok, tapi di organisasi lainnya itu hari ini. Mungkin aku bakalan ngerjain yang hari ini dulu, terus student XUO, baru tugas kuliah dan pertemanan aku. Dan itu that's all tergantung dari uh, apa ya time management aku dan juga ya seberapa dibutuhkannya aku di situasi tersebut sih Kak. Oke, next following question will be about teknis di studi kamu dan di divisi kamu, sorry. Dan kita akan mencoba menguji experience kamu di social media specialist ini. Oke, pertanyaan pertama, what if udah hamin seminggu acara dan jumlah registannya masih kurang dari KPI? Let's say 100 plus registan masih kurang 100 plus. Dan kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Karena kalau aku sendiri ketika menjadi seorang sosial media spesialis, pastinya KPI aku tuh aku lihat dari engagementnya. Misalkan kayak kalau kita upload konten, dari seberapa orang yang melihatnya, terus juga likes-nya, dan interaktif para penontonnya yang melihat konten kita tersebut gitu. Dan mungkin kalau misalkan dikasih study case kayak gitu, sebenarnya aku juga pernah ngalamin, tapi gimana cara aku menanganinya itu adalah aku harus lihat dulu apa sebenarnya yang kekurangannya dari konten yang kita buat, atau apa sebenarnya kekurangan dari acara-acara yang mungkin nggak terdengar sampai sebegitu jauh gitu. Misalkan kita kurang ya apa ya promosi atau kita kurang menarik perhatian penonton misalkan kita nggak ngikutin tren-tren yang lagi viral terus juga kita mungkin nggak apa ya ngasih pengertian atau pemahaman tentang acara ini tuh seperti apa ke teman-teman yang lain gitu dan mungkin caranya yang paling tepat yaitu yang aku bilang tadi kita harus lihat dulu audiens yang mau kita tuju itu siapa misalkan student XU ini kan pasti para Gen Z gitu nah kita juga harus tahu apa yang mereka inginkan misalkan kalau Gen Z itu biasanya ya aku suka lihat tuh mereka sukanya konten yang gak apa ya gak bikin mereka tuh berpikir terlalu kayak apaan sih gitu pengennya yang seru-seru dan juga pemahamannya itu singkat tapi jelas gitu jadi menurut aku kalau misalkan em, untuk target audience kurang itu mungkin karena ya dari kitanya tuh gak tahu kita mau audiensnya ke siapa terus juga berarti nggak tepat sasaran aja konten kita gitu sih Kak. Oke, sorry. Sorry, next question.
Oke, misalkan kamu disuruh masarin sebuah event, kira-kira langkah-langkah apa yang kamu bakal lakuin dan strategi apa buat memasarin event itu? Tolong jelasin setiap langkah dan strateginya dari segala aspek ya, kayak pembuatan konten, digital ads dan lain-lain. Oke, menurut aku gimana cara atau langkah-langkah aku untuk membuat konten atau untuk memasarkan konten itu yang pertama. Kalau dari pengalaman aku juga yang berhasil, yang works dan yang enggak, itu pertama aku bakal ngeliat target audience aku dan current trends-nya itu seperti apa gitu. Aku ngeliat dulu, uh, misalkan aku kemarin itu habis jadi Zalando itu ambassador dan aku disuruh buat konten tentang memasarkan aplikasi mereka gitu. Dan ada beberapa yang memang nge-reach audience yang ingin aku target, tapi ada juga yang enggak gitu. Kenapa? Ternyata karena apa ya, mereka tuh lebih suka video-video yang menarik dan juga apa ya, brainstorm gitu loh, apa ya, bisa untuk mereka berpikir tapi dengan cara yang fun gitu. Dan yang gak works di aku itu ketika aku menjelaskan panjang lebar tetapi mereka tuh ternyata ngelihatnya tuh nggak sampai habis, cuman nyampe awal, cuman di awalnya doang gitu. Jadi menurut aku yang pertama kita harus tahu target audiens kita tuh seperti apa, apakah itu Gen Z atau millennials atau bot gitu. Dan current trends-nya itu seperti apa. Terus aku bakalan apa ya, brainstorm creative ideas terus yang align with the organisasinya, with the organization's value-nya. Terus apa goals yang mau aku capai gitu. Misalkan dengan unique features of each platform. Terus aku bakalan fokus apa ya, crafting visually gitu, applying content with strong storytelling yang aku bilang tadi, dan clear call, apa kita biasanya sebutnya itu calls to action, untuk bisa bikin konten itu bukan cuman informatif tapi juga bisa menggait audience untuk mereka tuh berinteraksi juga. Misalkan aku juga ngebuat kayak pertanyaan yang bisa mereka taruh di kolom komentar. Terus juga aku juga kemarin habis nge-research itu ada konten pilar kayak misalkan educational, inspiring, informatif, terus entertaining, engaging, dan connection. I think itu sih, Kak. Oke, so um, aku sekarang mau nanya, kira-kira misalkan ya, kamu dapat anak-anak event lain tuh, divisi lain, the Operas Finance dan event-event dari Student Nexio ini lagi padat banget dan lagi banyak banget brief yang datang ke kamu atau kayak banyak tujuan, ayo bikinin brief ini dong, bikinin ini, kayak bertubi-tubi. Kira-kira hal apa yang bakal kamu lakuin gitu sekarang? Oke, I think aku bakalan apa ya, tanya dulu ke para tim member aku. Pastikan aku punya tim di eh, apa division aku ini, dan aku ngeliat dulu apa perspektif mereka dengan konten-konten yang teman-teman lain gitu pengen untuk dibuat gitu. Mungkin dari yang paling aku bisa bikin terlebih dahulu, misalkan kita harus bikin konten TikTok yang mungkin pakai visualisasinya itu cuma sedikit dan cuman pakai apa ya, musik-musik yang udah tren itu kan mungkin agak sedikit mudah, tinggal kita develop aja mau pakai teks gimana dan juga mau kita lebih seriusinnya gimana gitu. Dan menurut aku sih kalau misalkan em, kita bakalan bisa ngemilah-milah juga yang mana konten yang bakalan bisa terbit dan yang enggak gitu. Karena kalau misal mungkin anak-anak yang lain yang enggak ada di divisi ini kurang mengerti gitu tentang marketing atau sosial media yang lagi hype, atau mereka ngelihatnya itu cuma sekilas aja, padahal itu kalau misalkan di apply di organisasi atau untuk di acara kita tuh sebenarnya nggak works loh, karena itu nggak apa ya, sesuai gitu. Tapi mungkin dengan cara aku ya berkomunikasi juga dengan para apa ya divisi program yang lain gitu, untuk bisa dibicarakan nih mau kontennya itu untuk organisasi ini seperti apa, untuk acara ini seperti apa gitu. Dan jadi menurut aku gimana gimana kalau misalkan hal itu terjadi ya dengan cara berkomunikasi, dan mungkin harus dilihat juga gitu apa yang diprioritaskan saat itu kontennya, dan apa yang untuk kita bisa ubah biar lebih eh, apa ya, berimpact dan juga bisa kita bilang viral untuk dilihat oleh khalayak gitu sih, Kak.
Oke, aku mau nanya, gimana sih, bagaimana cara ngukur keberhasilan strategi media sosial selain dari jumlah like atau followers, menurut kamu? Oke, mungkin mungkin kita bisa melihat itu bakalan works atau enggak di konten kita itu selain dengan itu ya. Mungkin dengan banyaknya orang yang teringat dengan konten kita. Gimana caranya misalkan kayak konten di TikTok itu kan banyak banget, tapi gimana sih cara konten kita itu untuk diingat sama orang, terus juga bisa menjadi contoh untuk konten orang lain, terus juga gimana kita nge-guide audience untuk bisa berkomunikasi sama kita, misalkan melalui column section, terus juga apa ya, misalkan ya dari peningkatan followers juga, terus dengan gimana caranya itu penonton bisa merasakan apa yang kita rasakan, terus juga kalau misalkan menurut aku di TikTok itu ada fitur simpan itu juga ketika konten kita itu mudah mulai disimpan itu menurut aku udah salah satu kita berhasil memasarkan konten gitu karena mungkin itu bisa eh, tandanya mereka ingin melihat kembali terus juga ingin mungkin meremake konten kita dan ya menurut aku di bidang sosial media ini tuh banyak banget faktornya gitu terus mungkin ya kita juga dari eh, apa ya audiensnya itu mau mau ikut serta atau enggak. Misalkan kalau kita buat sebuah event itu seberapa banyak yang ikut itu juga bisa kita lihat dari situ dan pastinya itu salah satunya ya dari viewers juga gitu dan apalagi likes dan viewers itu mungkin udah common tapi menurut aku ya hal-hal tersebut yang penting gitu sih Kak. Oke, baik, very good answer, Syara. Oke, selanjutnya bakal ada praktek konten brief. Jadi di sini aku minta kamu buat sebuah konten brief real time dan kamu lakuin di share screen dan konten briefnya tentang apa sih? Tentang Student Exio Jakarta. Kira-kira aku kasih himbauannya buat bikin 4 slide carousel feeds IG dan itu tentang Student Exio Jakarta yang berisi target audience atau konten pilarnya. Oke, oke, wait ya Kak. Um, Sorry Sarah, aku belum mention waktunya berapa ya.
Jadi waktunya 20 menit dari sekarang ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Kamu bisa share screen? Oh, wait, wait. Ini aku buat di Word, gak apa-apa gak? It's okay. Mau di Word atau di Gdocs? Oke.
Udah, Kak. Sorry, sorry. Aku di mute. Okay, very good. Um there is 9 minutes left actually, but you already done it. So you can put the file in the Zoom chat box below ya as a PDF. Wait sebentar ya, Kak. Ada kendala dikit. It's okay, take your time, Sarah.
Udah ya, Kak. Okay, wait, Sarah. Okay, very good. Okay, okay, done. And okay, trivia question will be the next question that you get. Okay, there is no wrong, no right answer about this trivia question, ya, Sarah. I want you to answer this flawlessly as possible. Okay, first question. Jika kamu dikasih gajah dan gak bisa dijual kemanapun, gak bisa dikasih ke orang lain, apa yang bakal kamu lakuin ke gajah tersebut? Oke, mungkin kalau dari pertanyaan tersebut, aku punya gajah berarti itu punya aku, dan kalau gak bisa dikasih ke orang, gak bisa dijual juga, berarti mungkin emang Tuhan udah ngasihnya itu untuk aku dan aku harus rawat ya gitu. Berarti jawaban yang tepat untuk aku sendiri ya. Mungkin aku bakalan merawatnya, terus juga aku bakalan membuat gajah itu sebaik-baik mungkin, biar siapa tahu suatu saat nanti bisa dibeli atau dikasih ke orang lain kalau misalkan aku udah gak bisa ngurusnya lagi. Jadi sebelum itu aku harus buat gajah itu mungkin semenarik mungkin seperti gajah-gajah yang mau dibeli orang atau diadopsi seseorang gitu sih, Kak. Okay, very good question. Very good answer, sorry. Okay, next question. How would you sell hot chocolate in desert? Oke. Gimana cara aku menjual coklat dan juga dessert? Betul. Oke. Eh, Sorry, mungkin. di desert di Gurun Sahara. Oh, sorry. Oke, kalau em, gimana cara menjualnya kan di Gurun Sahara itu kita tahunya bakalan kering dan juga banyak apa ya? Mau nyari air mungkin di situ juga susah, dan gimana caranya ya dengan cara marketing yang baik gitu. Mungkin dengan cara berkomunikasi pada orang setempat itu gimana, kita juga harus tahu apa yang mereka suka dan memperkenalkan hot chocolate tersebut dengan sebaik-baik mungkin gitu. Dan mungkin caranya yang pertama dengan kita harus mencobanya terlebih dahulu biar orang tersebut percaya gitu. Ini beneran bisa diminum, dan kita apa ya, ngebuat hot chocolate tersebut dengan cara yang unik. Misalkan kita ngejelasinnya juga dengan cara yang unik, terus menyajikannya juga dengan cara yang unik gitu. Mungkin mereka juga belum terlalu kenal dengan hot chocolate ini atau bahkan jarang minum ini gitu di Gunung Sahara tersebut. Dan itu sih menurut aku cara aku nge-sellingnya ya, dengan cara aku harus uh, mengkonsumsi hal tersebut dengan rutin, terus juga ngasih tahu ke para orang-orang di sana kalau ini tuh baik buat tubuh, terus juga bisa menghangatkan, dan uh, dengan cara apa ya, mempresentasikannya sebaik-baik mungkin dan buat orang itu jadi tertarik untuk minumnya gitu. Sih. Okay, okay. Thank you for your answer at trivia question. Okay, next will be additional information that I want to know from you. Okay, Sarah. Okay. The first question: Are you willing to be transferred to a division that you didn't choose? Not first choice, not second choice, the other choices. Mungkin aku bakalan apa ya? Aku gak tahu sih, sebenarnya aku juga milih sosial media spesialis dan talent management di HR. Tapi mungkin kalau misalkan aku nggak berkesempatan di antara dua itu, aku bakalan pengen sih marketing juga, tapi di bagian apa ya, kreatif, atau bahkan di bagian, ya di bagian kreatif atau di bagian external affairs, karena aku suka banget di divisi marketing ini sendiri gitu. Jadi aku apa ya, hopefully aku bisa terima di divisi marketing ini sih, Kak, antara tiga itu gitu. Itu sih.
Oke, Syahra. Oke, next question. Hmm, kamu punya kira-kira waktu untuk waktu bekerja atau waktu kamu pulang ada waktunya nggak ya? Misalkan ada Ada batas waktu atau oke, se- maksudnya batas untuk aku bekerja setiap harinya gitu kan Kak? eh, ya batas kamu kayak mungkin at that time kamu nggak bisa atau kayak ya sih kayak gitu. Oke oke. Kalau dari aku sendiri sih nggak ada ya, karena aku juga pas baru selesai semester 1 ini, aku bisa bilang memprioritaskan sesuatunya dengan baik juga, terus time management aku baik, jadi nggak ada sih. Karena aku selalu ngerjainnya tuh tepat dengan deadline. Jadi kalau misalkan aku nggak ngerjain tepat dengan deadline, ya berarti memang aku harus apa ya, bisa mengerjakannya lebih larut malam. Tapi biasanya memang terkadang aku tuh jam 12 malam itu udah tutup laptop, udah nggak boleh ngerjain sesuatu hal lagi karena takutnya buat di besok harinya itu malah jadi kurang fit gitu. Tapi kalau misalkan emang aku harus dibutuhkan atau bahkan kayak kemarin UAS terus juga aku ikut-ikut lomba itu menurut aku suatu tanggung jawab yang aku harus kerjain. Jadi ya pinter-pinter aku ngatur waktunya dan juga sebenarnya nggak ada batasan. Tapi aku ngebatasin diri aku sendiri tuh jam 12 malam. Kalau memang udah kelar itu udah harus tutup HP dan yang harus aku kerjakan ya sebisa mungkin aku kerjakan gitu sih Kak. Oke, untuk jam misalkan kamu lagi ada rapat atau event dari Studi Nexio, kira-kira kamu ada harus pulang jam berapa gitu? Oh, itu aku karena di Jakarta ini ngekos gitu. Jadi nggak sama orang tua. Eh, nggak ada sih sebenarnya karena ya paling dikabarin aja sama orang tua gitu udah di kosan atau belum terus juga mungkin ya dicari tahu aja cuman kalau untuk aku sendiri karena orang tua juga udah percaya sama aku nggak mungkin aneh-aneh dan juga pastinya tahu aku ikut suatu organisasi yang bagus juga dan karena kakakku juga pernah gitu jadi nggak ada batasan waktu untuk kapan-kapannya gitu sih Kak mungkin ya nggak boleh lebih dari jam 12 malam gitu agak takut juga sih itu sih Kak. Oke, thank you. Next question terakhir, this is the last question. Oke, apakah kamu bersedia untuk bayar SUC sebesar 150.000? UC itu apa ya? Oke, jadi SUC itu setup cost yang dimana eh, untuk organisasi ketika organisasi kan awalnya tuh mencari fundingnya dari sini gitu. Nanti yang nantinya bakal balik ke kalian kok SUC-nya. Oh, oke. Bersedia aja sih, Kak. Oke, bersedia. Oke, that is the last question. Do you have any question for student next year or me? Oke, mungkin untuk student aksi, aku punya dua pertanyaan sih. Mungkin untuk student aksi ini sendiri, untuk kan ini habis interview ada kayak jadi probis gitu ya, atau jadi anak magangnya dulu gitu di tes. Mungkin itu cara bekerjanya dengan baik itu gimana, atau apa sih yang diekspektasikan sama kakak-kakak gitu untuk para probis ini. Dan menurut yang kedua, aku pengen minta feedback aja sih Kak dari interview hari ini untuk pembelajaran aku ke depannya. Terima kasih. Sorry, sorry yang terakhir apa? Aku pengen minta feedback dari interview hari ini gitu sih Kak, biar jadi Oh. pembelajaran aku ke depannya. Oke, siaran. Oke, mungkin jawab pertanyaan pertama dulu. Apa sih yang bakal kita lakuin di apprentice ini atau probation ini? Jadi ini tuh bakal dilakuin sama sebulan. Nantinya bakal ada eh, tiga tim, tiga tim yang berisikan 2 orang, yang dimana kamu bakal di situ jadi SMS, social media specialist, dan work as a team yang nantinya bakal dikasih task sama sama nanti sama kita di produce nanti ada konten kalendernya nanti kamu produce di situ. Kira-kira ini tuh bakal banyak banget
eh tasknya bakal banyak banget tugasnya di sini. Jadi selama sebulan itu kamu bakal kayak uji coba lah, kayak eh, tahap kamu bakal lanjut ke tahap berikutnya atau enggak. So mungkin feedbacknya udah bagus sih Sarah. Oke. Dan sisanya untuk pertanyaan kamu kamu hebat. Oke, thank you Kak. Itu aja sih pertanyaan dari aku. Oke, that's all, Sarah. Iya Kak, itu aja pertanyaan dari aku. Thank you. Oke, mungkin kalau udah gak ada pertanyaan lagi, bisa leave the Zoom meeting ya. Oke, thank you ya Kak for the interview. Oke. Bye. Dadah. Cepet banget.